Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, a'azakumullah wa hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada pertemuan kita pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, 20 Sya'ban 1446 Hijriah. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dapat kembali bertemu dalam silsilah kajian ilmiah bersama bait-bait syair dari Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, Al-Manzumah Al-Mimiyah. Pada pertemuan kita sore hari ini, kita melanjutkan bait syair yang ke-63 sebagaimana yang telah kita mulai, yang ke-61 dan 62, yaitu nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang berharga berupa adab dan akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap penuntut ilmu agama. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu bait syair yang ke-62, itu hendaklah seorang itu memiliki adab yang tentunya sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, yaitu ilmu agama. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengenal agama Islam, dan sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu memuliakan ilmu itu sendiri agar diberkahi oleh Allah, agar dia mendapatkannya. Kemudian juga memuliakan kitab-kitab para ulama yang telah mereka tulis, yang menjadi warisan yang sangat berharga. Laulahum ba'dallah, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya keberadaan kitab-kitab para ulama walaupun mereka telah meninggal dunia atau ada yang masih hidup, kitab ulama ini sangatlah berharga bagi semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Karena mereka telah menuangkan isi hati dan otak mereka yang penuh dengan ilmu ke dalam tulisan-tulisan. Ada yang memang secara khusus mereka menulisnya, ada yang bentuk. Sebagian para ulama kita mendapatkan ketika mereka memberikan halaqah,
Sehingga ucapan-ucapan mereka itu ibaratnya adalah tulisan. Seperti yang kita ketahui dari banyak muhadharah, kajian, ya, durus-durus ilmiah berkaitan dengan kitab-kitab yang mensyaratkan kitab para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, dan para masyayikh ulama kibar sebelumnya dan juga ya yang setelahnya. Karena kedalaman ilmu mereka, kata sebagian para ulama juga dan murid-murid mereka, seolah-olah yang diucapkan oleh ulama-ulama besar seperti ini itu ibaratnya seperti mereka menulis walaupun mereka tidak menulis. Begitulah dalamnya ilmu mereka. Dan kita wajib menghargai kitab-kitab ilmu agama Islam. Begitu juga memuliakan yang membawa ilmu dan menyampaikannya. Ya, yang terdepan adalah tentunya para ulama-ulama kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, dan juga para ya asatizah kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka di dalam kebaikan, memberikan umur mereka yang panjang agar kebaikan ini terus tersebar ya di permukaan bumi ini, adanya dai-dai ilallah ala basiratin. Kemudian kita akan melanjutkan bait syair yang ke-63. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam Al-Mandhumah Al-Mimiyahnya, beliau mengatakan wajhad daripada jahada yajhadu, dengan ha besar di tengahnya, bukan dengan ha. Kalau jahada itu artinya menentang. Kalau jahada artinya bersungguh-sungguh. Juhud, ya, dikatakan dalam bahasa Arab adalah juhud. Juhud jabbar. Ya, diantaranya maknanya adalah kesungguhan yang luar biasa. Yang dikatakan juga arti daripada jihad atau kata daripada jihad daripada jahada. Bedanya dia diberikan alif, ada tambahan mazid biharfin wahid, yaitu jahada. Wajhad, bersungguh-sungguhlah. Bagaimana caranya? Bi'azmin qawiyyin lan sina'a lahu. Dengan tekad, dengan niat, dengan semangat qawiyin yang kuat. Jangan sambil-sambilan. Jangan bermalas-malasan. Ini masih berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan kekuatan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana yang dinasihati oleh banyak para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik kepada kita. Apalagi kita selalu sehat wal afiat. Jangan gunakan di dalam perbuatan maksiat. Jangan gunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah, tidak mendatangkan pahala walaupun hukumnya mubah. Akan tetapi gunakan kekuatan kita tersebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk ya suatu pekerjaan yang bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Jalla fi'ula. Di antaranya semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata malas. Awaiq, ya, ada seorang ulama juga mengarang awaiq, ya, talabul ilmi. Ada memang penghalang-penghalang, ada memang hal-hal yang membuat seorang itu akan malas menuntut ilmu atau futur. Yang dulunya mungkin semangat, tiba-tiba kendor, tiba-tiba hilang. Atau untuk menumbuhkan agar kita selalu semangat walaupun di awal menuntut ilmu kita. Makanya bersungguh-sungguhlah bi'azmin qawiyin. Dengan tekad, dengan niat yang kuat. Karena suatu pekerjaan itu tentunya dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat dan juga mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan niat tersebut. Dan juga kita mengetahui ya ungkapan dalam bahasa Arab man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Ya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan akan diperoleh sesuai dengan jenis ya amalan kita. Kalau kita semangat, tekad kita kuat, mulai dari niat kita, kemudian kita praktekkan ya dengan anggota tubuh kita, bahkan dengan harta benda kita, dengan pikiran kita, bersungguh-sungguh ya, dan tidak ada kata berhenti dan malas ya. Itu yang dikatakan oleh Imam Hafidz Al-Hakami dalam bait syairnya ini, lan sina alahu law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Beliau melanjutkan potongan bait syairnya. Di bait syair yang ke-63 ini beliau mengatakan law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Jikalaulah seorang mengetahui besarnya kedudukan, tingginya kedudukan dan besarnya pahala, bahkan akan mengantar kepada surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, sebagaimana kita selalu dengar hadis ini. Orang yang memudahkan, yang semangat, yang terus ya tidak pernah berhenti menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan kakinya untuk masuk melangkah ke dalam surga di akhirat. Orang yang seperti ini kalau mengetahui keutamaan ini, lam yanami, dia tidak akan tidur. Ini baru bait syair yang kita bacakan. Mari kita mendengarkan syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala pada bait syair yang ke-63 ini. Beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala wajahad bi azmin qawiyyin, ay ubdhul juhdaka fi talabil ilmi bi azimatin qawiyatin. Berilah semua kemampuanmu, jangan setengah-setengah, di dalam menuntut ilmu agama dengan tekad bulat, dengan niat azam yang kuat. Dan ini diantaranya berkaitan dengan salah satu doa, fi du'ail ma'thur. Doa yang berikut ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau adalah ya yang terdepan, suri tauladan kita. Bahkan beliau kita lihat bagaimana ya bisa kita katakan tidak bisa kita menyaingi, tidak bisa kita apalagi mengalahkan kekuatan azamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekad bulat beliau dalam niatnya, dalam perbuatan prakteknya. Tetapi tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu dinasihati oleh para ulama. Begitu banyak Nabi SAW berdoa itu, beliau itu berdoa pertama sekali untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Orang yang seorang manusia Abdullah dan seorang utusan Allah Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma yata'akhkhar, yang telah lalu dan akan datang. Tetapi beliau tidak ada istilah kata patah semangat, mundur, lemah, malas, tidak ada. Bagaimana dengan kita? Kita sudah tidak jelas juga, tidak jelas kita masuk surga. Tidak ada pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ya, juga kita banding-bandingkan bagaimana amalan kita, azam kita, jauh. Apalagi dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Para sahabat saja tidak bisa ya kuat seperti yang dilakukan oleh Nabi, apalagi kita. Kita juga tidak bisa meniru para sahabat yang luar biasa. Azam mereka, kekuatan amalan mereka. Dan sepantasnya kita membaca doa ini.
Dan sepantasnya kita juga, kalau saya mengatakan sepantasnya saya dan kita semua menghafal doa ini. Dan kita jadikan doa kita yang kita baca setiap hari. Bukan sekali dalam sepekan. Atau kapan kita ingat dalam sebulan. Tidak, setiap hari. Karena ada doa-doa yang mesti kita ucapkan setiap hari. Karena kita memang sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam seluruh perkara kita. Bahkan perkara ini setiap hari kita hadapi. Maka selalulah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan selalu juga Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala ketika ditanya tentang suatu perkara, dia menjawab dengan pertanyaannya. Kemudian dia selalu mengatakan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Karena doa adalah merupakan hisnul mu'min atau muslim. Bentengnya seorang mukmin, silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Ya, dan tidak ada yang tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati kita, tetapi Allah ingin kita meminta bahwa kita benar-benar membutuhkan, merasakan adanya hajat kita kepada Allah. Menunjukkan seorang itu mengakui bahwa dirinya lemah, dia seorang manusia yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sehebat apapun dia. Karena tidak mungkin diberikan oleh Allah kecuali karena tidak akan mungkin dia mendapatkan hasilnya kecuali dengan taufik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang yang bertauhid, seorang yang belajar akidah sahihah, tauhid yang kuat, bahwa dia meyakini semuanya dari Allah. Sehingga juga dia mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku meminta pertolongan kepadamu agar aku diselamatkan dari seluruh mara bahaya. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku, seluruh urusan kita, baik urusan dunia kita mencari dunia, apalagi urusan akhirat kita, ibadah kita, menuntut ilmu kita. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau berikan aku menyandarkan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata, sekedip mata. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azam yang kuat, tekad yang kuat dalam hati, kemudian dibantu dengan doa yang maksur, yang juga kuat, permintaan kita, keyakinan kita, dan jaga adab-adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan kenapa tidak dikabulkan oleh Allah. Saya sudah berdoa, namanya isti'jal. Ya, ada juga yang tidak memperhatikan ada adab doa sehingga tidak dikabulkan oleh Allah, makan dari makan yang haram, minum dari minum yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram. Ya, maka ini juga penghalang dari doa. Mari kita memperbanyak doa dan juga mencari sebab-sebab agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi du'ail ma'tsur. Di antaranya doa yang akan kita bacakan ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir jilid yang ke-7 halaman 335 min hadits Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Wa isnaduhu jayyid, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani, beliau takhrij hadis ini, sanadnya jayyid, diterima, masih ada tingkatannya yang bisa diterima, makbul. Kama fil silsilah as-sahihah fil silsilah al-hadis as-sahihah, sebagaimana di dalam kitab Syekh Albani, silsilah atau kumpulan-kumpulan hadis-hadis sahih ya yang telah tercetak sekarang dan dijual, ya apalagi di negeri-negeri Arab, terkhusus di negeri Saudi. Dan ini ada kitab-kitab Syekh Albani yang luar biasa, ya seorang ulama hadis besar yang diakui oleh semua ulama dunia, bahkan oleh ulama hadis yang lain, yang juga menjadi rujukan oleh ulama-ulama lain setelah beliau meninggal sampai sekarang. Ya, ini yang juga saya selalu sampaikan, ada orang-orang yang merendahkan para ulama seperti pembahasan kita sebelumnya. Ya, ada penuntut ilmu atau bahkan dia menyampaikan agama, menyampaikan ilmu tapi tidak beradab dengan para ulama besar. Ulama-ulama yang telah berjuang menghabiskan umur mereka menuntut ilmu dan menyampaikan agama sampai mereka mati. Lihat bagaimana biografi kehidupan Syekh Albani rahimahullah taala, al-muhaddisul asr. Tetapi tidak lepas dari celaan-celaan orang yang membencinya, ya, atau orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah beliau, dakwah salaf, dakwah tauhid. Ya, mengatakan Syekh Albani itu enggak hafal 10 hadis saja enggak hafal, apa itu, enggak ada gurunya. Subhanallah. Ya.
Ini dipakai oleh semua para ulama kaum muslimin. Takhrij hadis beliau, di antaranya hadis ini dikatakan oleh beliau sanadnya jayyid, baik, di dalam silsilah hadis sahihah nomor hadis 3228. Apa bunyi doanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berdoa, Allahumma inni. Nah, ini bisa kita hafal. Insya Allah mudah, singkat, kata-katanya pendek. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Jadi ada dua potongan doa dalam satu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma inni, ini kan biasa kita ucapkan. As'aluka, artinya aku meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka tsabata, teguh tetap fil amri, dalam semua urusan. Jangan goyang. Apalagi urusan itu jelas berada di atas kebenaran, di jalan yang lurus, berpegang teguh kepada manhaj yang benar, manhaj beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat, atau dikenal dengan manhaj salaf. Jangan sampai kita goyang, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang di luar, celah-celahan, tuduhan-tuduhan. Kalau kita sudah belajar jelas dalil Al-Quran dan Sunnah, itu kebenaran yang nyata. Maka mintalah kepada Allah agar kita selalu istiqamah. Ini makna juga daripada makna istiqamah, as-sabata fil amri. Teguh, kuat di dalam perkara. Ya. As-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi. Ini juga termasuk bahasan tadi karena disebutkan al-azmul qawi, atau dikatakan sini bi azmin qawiyyin, itu azimah. Tekad, niat bulat, semangat yang kuat. Wal azimati 'ala ar-rusydi, dan juga kita meminta agar Allah SWT memberikan al-azimah, tekad yang kuat, bulat, semangat yang istiqamah 'ala ar-rusydi, di atas tuntunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit memberikan tambahan. Kita jelaskan sedikit lagi karena satu potongan bait syair yang ke bait syair yang ke-63 ini dikatakan lan sinaa lahu ay la yakunu ma'a hadzal azmil qawi wal jidd wal ijtihad ma yusni aw yud'ifuhu aw yaj'aluhu yatawana wa yaksalu wa yafturu. Ini yang kita sampaikan tadi. Memang tidak ada yang selalu berada dalam keadaan iman yang stabil, iman yang bahkan meningkat, tidak pernah turun, tidak ada istilah futur. Tidak mungkin, karena semua kita mengalaminya. Para sahabat juga mengalaminya. Apalagi kita, yang ilmu, iman kita, ibadah kita jauh dari para sahabat Rasulullah SAW dan juga ulama-ulama kaum muslimin dari generasi yang terbaik, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Tetapi kita mesti juga harus hati-hati, waspada, jangan dibiarkan. Ketika kita sudah berusaha untuk memiliki azam yang kuat, jangan sampai azam yang kuat tersebut, semangat, ijtihad maksimal, kekuatan yang kita berikan secara maksimal, kekuatan pikiran, fisik, bahkan dengan harta kita, jangan sampai lemah azam yang kuat tersebut. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ada azam yang kuat ini menjadi lemah dari awal, belum mulai menuntut ilmu atau belum melakukan ibadah, tapi masya Allah di awal sudah semangat, adanya keinginan begini-begini, bahkan adanya rencana, nanti akan begini, saya besok begini, saya harus begini. Tapi kadang-kadang putus, berhenti di awal, baru mulai mau beribadah, semangat beribadah, baru mau menuntut ilmu, sudah putus di jalan. Bisa juga kita katakan ini momen yang tepat apabila kita sudah dekat kepada bulan Ramadan, banyak latihan di bulan Sya'ban ini agar kita tidak patah semangat dalam bulan Ramadan. Masya Allah, kita mendengarkan begitu banyak nasihat para ulama kita, asatidzah kita di dalam bulan-bulan ini. Ada yang siaran ulang, ada yang juga secara langsung, bagaimana menghadapi bulan Ramadan, dan bagaimana kita ketika sudah masuk Ramadan, bagaimana ibadah itu memang kita lakukan. Azam kita sudah kuat, tapi jangan sampai hanya angan-angan, putus di tengah jalan. Ini yang dimaksud lan sinaa lahu.
Jangan sampai ada yang melemahkannya, yang menjadikan seorang itu dia memperlambat-lambat, menunda-nunda, bahkan malas, wa yafturu, bahkan lemah. Itu yang kita khawatirkan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya telah kita sebutkan tadi, maka memperbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak bisa menyandarkan kepada kemampuan kita, walaupun ilmu kita ini sudah padat, sudah cukup untuk menghadapi Ramadan ini, atau dalam arti juga seperti tadi keutamaan menuntut ilmu, sudah siap-siap semua, bahkan alat-alat tulis dan ini segala macam, tapi tiba-tiba pas ada jadwalnya gak mau pergi, menurun semangatnya, lemah, faktor-faktor awaiknya banyak. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita hadapi. Ya, dan itulah juga yang makna yang dikatakan oleh para ulama tafsir dan seluruh para ulama Ahlussunnah jamaah ulama kaum muslimin, makna daripada firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di akhir ayat dikatakan wa tawassaw bis sabr. Semuanya kita harus hadapi dengan kesabaran. Kalau tidak kita rugi. Karena Allah SWT yang bersumpah atas nama, zaman, atas waktu yang telah Allah ciptakan, dan tidak akan mungkin manusia keluar dari ini. Karena Allah yang telah mengetahui keadaan dunia ini, langit dunia, alam semesta ini, bahkan manusia. Makanya Allah SWT mengatakan sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, ya, beramal saleh dan menasihati dan saling menasihati dalam kebenaran. Kata para ulama, kesimpulannya di akhir itu yaitu wa tawassaw bis sabr. Sabar di dalam keimanan kita, dalam menuntut ilmu kita. Jangan sampai patah semangat. Penghalang-penghalang. Jangan cengeng, jangan kita karena satu lain hal saja kita sudah putus semangat. Sakit-sakit sikit, tidak mau lagi menuntut ilmu, tapi kalau dalam urusan olahraga, dalam urusan dunia, sakit pun dilewati. Kenapa? Karena kalau istilahnya kalau untuk mencari duit itu jelas ujungnya atau jelas dapatnya. Memangnya kita menuntut ilmu tidak dapat apa-apa, bahkan lebih besar dari apa yang kita dapatkan dari dunia. Memang Allah merahasiakannya, Allah tidak menampakkannya, tapi itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan putus semangat, putus di jalan, atau di awal perjalanan saja, awal wahla sudah berhenti. Apalagi orang yang di tengah. Dan kita mendapatkan juga ada orang yang di awalnya menuntut ilmu semangat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada sampai 10 tahun setelah lewat putus, tidak semangat lagi. Jangan, ya, ini adab, ini bukan termasuk adalah wasiat dan adab bagi para penuntut ilmu. Walaupun mungkin kemampuan akal kita, kesehatan kita tentunya berbeda, tetapi berhenti menuntut ilmu itu tidak boleh. Yang dikatakan wajhad bi azmin qawin lan sina'a lahu. Makanya dibantu tadi dengan doa, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata fir rusydi. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal dan ucapkan selalu doa ini sebelum kita melakukan suatu ibadah, suatu perkara yang besar, apalagi menuntut ilmu, jihad, ya, ibadah, apalagi dalam bulan Ramadan, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. As-sabat, tetap di dalam perkara kita yang kita inginkan tersebut, jangan mundur, jangan membuat kita malas, jangan futur, yaftur. Ini yang beliau sampaikan dalam makna lan sina'a lahu. Dan itu yang selalu kita ucapkan dan kita nasihati untuk diri kita sendiri dan kita semua yang mendengarkannya. Kenapa kita bisa semangat dalam urusan dunia? Pagi, siang, malam, bahkan tidak pernah kenal lelah. Tidak ada istilah capek dan bisa kita lawan. Apalagi nominal keuntungannya jelas, besar. Apalagi sudah ada perkiraannya 70% akan didapatkan keuntungan besar. Apalagi sampai miliaran. Ya, ada orang mendapat untung ratusan juta dalam sehari, sebulan. Ya, dalam hitungan misalnya nominal yang besar. Ini saya yakin pasti dia tidak akan mundur. Tidak akan malas. Tapi kita lupa tentang hakikat kehidupan dunia. Selalu diingatkan di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi.
Itu yang kita kejar, itu yang buat kita semangat. Padahal itu belum tentu juga ada kita dapatkan, belum tentu kita dapatkan. Kalaupun dapatkan belum tentu semua, bahkan mungkin lebih banyak yang kurang. Tapi luar biasa bagaimana semangatnya manusia pagi, siang, dan malam. Dan itu yang kita lihat juga kehidupan orang-orang kafir di luar. Negara-negara maju, memang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka menginginkan kehidupan dunia. Yuridu harsad dunia, nu'ti minha. Karena Allah SWT telah menjanjikan. Dan Allah tidaklah tidak memberikannya. Barang siapa yang menginginkan memang ya kehidupan dunia, kesenangan dunia, harta dunia, Allah berikan. Tapi ingat, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah berikan dunia, dan akhirat Allah lebihkan, lebih berlipat-lipat kali ganda. Ini yang kita lupa, ini yang masih kita kurang tertanam di dalam hati kita. Sehingga lihatlah bagaimana kita dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, akhirnya sambil-sambilan, akhirnya waktu-waktu sisa-sisa yang sudah nggak ada lagi tenaga, itu yang kita berikan untuk agama Allah, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah. Terbalik, salah. Seharusnya prioritas ini yang sudah jelas, hari akhirat sudah jelas, pintu surga itu sudah jelas. Ya, apalagi nanti di dalam bulan Ramadan, bukankah kita mengetahui bahwa pintu surga, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga ketika datang awal malam yang pertama, ya, bulan Ramadan mubarak. Iza ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, futihat ya abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ini selalu harus kita hadirkan agar kita semangat. Sudah jelas dibukakan pintu-pintu surga. Masih kita malas. Bagaimana dengan dunia kita? Bahkan tidak sedikit para ulama dan asatidz kita menasihati, bahkan di dalam bulan Ramadan orang semakin semangat mencari dunia, karena memang Masya Allah, Allah buka pintu rezeki itu. Dari sisi pakaian, orang bersegera membeli baju ini segala macam. Apalagi sudah dekat hari raya, makanan ini begitu berbondong-bondongnya orang untuk berbuka, sahur segala macam. Bahkan ketika hari raya Idul Fitri. Tetapi mereka lupa, orang-orang yang berdagang ini lupa mereka untuk mengambil atau untuk mendapatkan pahala dan keuntungan yang besar di dalam bulan Ramadan. Makanya kita mendapatkan biografi kehidupan para ulama salaf. Di dalam bulan Sya'ban ini mereka sudah tutup kajian. Ada yang tutup kedai, warung. Nah, mereka sudah mengatakan ini bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra. Dikatakan sebagian oleh para ulama salaf melupakan bulan-bulan, yaitu latihan sebelum masuk Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran dan ibadah yang lain. Kalau kita malah semangat tambah mencari dan menambah lipat ganda dunia kita. Semakin Ramadan semakin masuk, semakin menambah dunia. Itulah yang kenyataannya kita sudah terbalik dalam kenyataan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, para salafus saleh yang terdahulu. Lihat bagaimana kita. Bukan tidak baru mencari dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk menyediakan. Padahal ini adanya 1 bulan Ramadan. Atau kita katakan tadi berkaitan dengan menuntut ilmu. Padahal ini kan menuntut ilmu tidak ada 24 jam. Bahkan kalau kita banding-bandingkan mencari dunia kita lebih banyak. Berjam-jam lebih banyak. Ada yang 8 jam per hari. Bahkan lebih. Ada yang lembur. Tapi untuk menuntut ilmu 1 jam saja per hari. Itu pun kalau hadir. Kadang-kadang seminggu pun 1 kali. Itu pun kalau hadir. Lemahnya kita wahai kaum muslimin. Ya. Kurangnya termotivasi diri kita masing-masing tentang keutamaan yang telah kita sebutkan di awal-awal bab ini, yang dinasihati oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam bait-bait syair ini. Begitu luar biasanya besar keutamaan menuntut ilmu agama. Dan inilah yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Kemudian sambungan baris kedua dari bait syair yang ke-63 ini, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami." Kalau seandainya seorang itu mengetahui ya qadral ilmi, kadar besarnya ilmu, wa makanatahu, sebagaimana disyaratkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Law annal mar'a," jikalau seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan, ya'rifu, mengetahui qadral ilmi, besarnya ya keutamaan, wa makanatahu, kedudukan, wa atharuhu, bahkan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, ketika menuntut ilmu, bahkan setelah menuntut ilmu, besarnya pengaruhnya, pengaruh yang baik, wa samarahu, bahkan juga buahnya yang kita dapatkan, hasilnya.
alaihi fid dunya, di dunia pasti kita dapatkan, wal akhirah, apalagi di akhirat. Kalau seandainya orang mengetahui tentang ilmu ini, ilmu agama ini, lam yanam, pasti dia tidak akan tidur. Ibaratnya seperti kita katakan tadi, kenapa orang sanggup untuk begadang, matanya tidak tidur? Kan ya, itu hanya dalam urusan yang Allah mengatakan dunia ini tidak ada harganya di matanya. Dunia ini tidak ada tidak ada harganya apabila dibandingkan dengan kenikmatan surga di akhirat. Sanggup orang untuk tidak tidur, begadang karena cari dunia, itu pun nominalnya sedikit. Bagaimana dengan akhirat yang jelas banyak, bahkan tidak terbatas? Jadi semangat ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Lam yanam, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, lam yanam di sini dia tidak akan tidur, walaisal murad bi'adamin naum. Bukan maksudnya tidak tidur sama sekali 24 jam tidak tidur, ini juga tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang seorang sahabat yang salah satu contohnya kita dengar selalu dalam hadis Nabi SAW, yang dia mengatakan bahwa dia terus salat malam, padahal ini kan malam. Mungkin saja dia qailulah, dia tidur siang sebentar untuk salat malam. Tidak pernah dia dari salat isya, setelah salat rawatib, kemudian dia terus salat tahajud sampai pagi. Dia katakan, saya akan berdiri, saya tidak akan tidur sampai pagi. Dan ini Nabi SAW menegurnya. Nabi SAW mengatakan, wa ana akumu wa arqud. Kamu perlu mengetahui, saya juga salat tahajud. Bahkan setiap malam Nabi SAW tahajud dan juga saya tidur. Ya, makanya di akhir hadis tersebut dikatakan ada seorang laki-laki yang tidak mau menikah sama sekali. Seorang perempuan, maka Nabi SAW mengatakan, saya banyak istri saya juga menikah. Ada seorang sahabat lagi mengatakan, saya puasa terus, saya tidak akan berbuka. Kata Nabi SAW, saya berbuka, juga saya puasa dan juga saya berbuka. Ya, puasa Nabi Daud yang terbaik, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tetap ada jedahnya. Begitu juga tidak sepanjang malam, 1 malam suntuk itu sholat berdiri dan tidak tidur. Nabi SAW mengatakan, saya juga tidur, saya juga sholat malam. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, Nabi SAW itu membagi malamnya menjadi 1/6. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya kata para ulama, sesuai dengan hadis Nabi, sebaik-baik puasa Daud, dan sebaik-baik salat malam tahajud juga salat malamnya Nabi Daud alaihissalam, karena beliau membagi 1/6. Ada jedahnya, ada istirahatnya, ada tidurnya, ada bangun lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi ya, bukan maksudnya tidak tidur sama sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa'ti dhi haqqin haqqahu, maka berikan segala sesuatu itu haknya. Mata ini, badan kita perlu istirahat. Jadi maksud di sini lam yanam, tidak tidur, bukan tidak tidur sama sekali. Ya, ala yanamu mutlaqan, tidak tidur sama sekali, itu wa ghair mungkin. Ini tidak mungkin, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan ini juga kenyataan hidup kita di dunia ini. Tidak mungkin seorang tidak tidur. Lain kalau kita membaca kenikmatan surga yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan dijelaskan oleh para ulama, di surga tidak ada tidur dan tidak ada ngantuk dan tidak ada keletihan orang kalau tidak tidur, karena memang sempurna, kenikmatan yang tanpa batas, yang tidak pernah berhenti. Adapun di dunia ini dikatakan adalah memang kita diberikan banyak kekurangan, di antaranya tidur adalah merupakan kalau berkaitan dengan manusia, kata para ulama, tidur adalah merupakan untuk kesempurnaan dia agar dia tidak capek. Makanya ini tidak mungkin pada Allah. Makanya dikatakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Adapun Allah SWT maha sempurna, tidak ngantuk, apalagi tidur. Ya, oleh sebab itu kembali kepada fitrah yang telah, atau kepada sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada manusia. Tidak mungkin manusia itu tidak tidur. Jadi maksudnya di sini, di saking besarnya keutamaan menuntut ilmu tersebut, maka bisa jadi seorang itu karena dia tahu dia tidak akan tidur. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ada orang yang sanggup untuk tidak tidur dalam begadang, apalagi malam ketika menuntut ilmu, ketika mencari dunia, tapi dalam menuntut ilmu ya tidak. Ya, ini yang sebagai nasihat untuk kita semua. Wa innamal muradu annahu la yanam. Yang dimaksud di sini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah dia tidak tidur illa inda ghalabatin naum alaih. Dia tidak tidur kecuali memang sudah sangat ngantuk, tidak bisa ditahan lagi.
wa syiddatil ihtiyajihi lahu, dan memang sangat membutuhkan untuk tidur seperti tadi, mesti istirahat. Karena orangnya juga tidak tidur akan nanti sakit. Kalau sudah sakit ya akhirnya malas, tidak semangat lagi menuntut ilmu karena banyak faktor-faktor yang menghalanginya. Oleh sebab itu ini juga menjadi pelajaran bagi kita, pandai-pandai kita melihat diri kita masing-masing dari waktu istirahat kita mesti juga diberikan. Itu dikatakan setiap bahkan badan itu memiliki hak untuk istirahat. Tetapi jangan kita pahami di sini tidur terus. Ya, makanya beliau mengatakan la annahu yanamun naum al-mutawasil at-tawil alladhi yajlibu lahu al-futura wal kasala wal khumula wad dha'fa adh-dhihn. Makanya banyak nasihat para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya banyak sekali beliau menyebutkan, dan ulama-ulama yang lain. Ya, tidur itu menjadi suatu yang wajib, kebutuhan untuk menjaga kesehatan kita agar kita setelah bangun juga semangat, termasuk menuntut ilmu. Makanya kenapa dianjurkan, kata para ulama, kenapa dianjurkan seorang itu, kata Nabi SAW, ya, qilu, yaitu kalian qailulah lah. Ada dikatakan sebelum zuhur, hanya singkat, atau sesudah zuhur mungkin 1 jam atau kurang untuk tidur siang agar mendapatkan semangat untuk sholat malam. Begitu juga ketika kita mungkin sholat tarawih, ya, ada berikan waktu untuk istirahat. Ya, bukan terus tidak ada tidur sama sekali. Begitu juga malam, kan telah kita sebutkan tadi, Nabi SAW membagi waktunya untuk salat tahajud itu ada seperenam beliau bagi waktunya. Karena ada jeda-jedanya mungkin orang capek. Makanya kita mendapatkan salah satunya dari hadis Nabi SAW, anak Nabi SAW sendiri, Fatimah atau Hafsah, yang beliau ketika salat subuh masuk ke masjid Nabawi lalu mendapatkan tali dipasang atau diikat dari tiang ke tiang, ya tidak besar karena di zaman Nabi tentunya Masjid Nabawi tidak sebesar yang sekarang. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ada sahabat ini tahu, ini siapa yang buat tali ini, untuk apa tali ini? Maka dikatakan oleh sahabat, itu anakmu melakukan salat tahajud dan dia ya tidak kuat, tetapi supaya dia tetap bisa berdiri, dia ikat tali tersebut dan dia pegang. Kata Nabi SAW, lepaskan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang itu menyiksa badannya dalam alasan ini melakukan ibadah, karena masing-masing badan itu, masing-masing sesuatu itu ada haknya untuk diberikan, termasuk badan itu untuk istirahat, untuk tidur. Ya, dan ini yang Masya Allah kalau kita belajar agama adab sempurna, agama Islam itu. Ya, jangan juga ifrat, jangan tafrid, jangan ghulu dan jafa. Jangan kita tidak tidur sama sekali. Dan juga jangan kerja kita hanya tidur saja. Nah, ini juga salah. Ya, ada juga orang yang melakukan seperti ini. Makanya kita sebutkan tadi banyak nasihat dari para ulama salaf terdahulu sampai sekarang. Jangan tidur terus, menyambung tidur panjang, dan ini yang dikatakan akan membuat seorang itu futur. Maka sebenarnya malas itu penyebabnya karena terlalu banyak tidur. Praktekkanlah, cobalah kita mendapatkan seperti dalam bulan Ramadan. Memang orang lapar, haus, ya, makanya tidak boleh. Kadang Masya Allah, mulai dari start sesudah subuh, kali itu pun salat subuh, makan kenyang-kenyang sahur, ya, tidurnya terlalu panjang. Bahkan start dari salat subuh sampai zuhur. Nanti kalau ia salat zuhur, nanti nyambung lagi setelah asar. Ini apa namanya, hidupnya seperti apa ini? Ya, makanya para ulama mengkritik, ada sebagian orang atau bahkan para penceramah mengatakan naumul shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ini hadisnya palsu, karena membuat orang akan tidur terus. Nah, tidur itu banyak keburukannya kalau terus menerus dan memperbanyak. Makanya disebutkan di sini tidak tidur bukan berarti tidak tidur sama sekali, dan juga jangan sebaliknya. Ya, tidur al-mutawasil, kata Syekh Abdul Razak, an-naumul mutawasil at-tawil alladhi yajlibu lahul futur, yang membuat seorang itu akan kendor, akan lemah. Wal kasal, juga penyebab malas. Wal khumul wad dha'fu dzihn, bahkan juga lemahnya otak dan pikiran kita karena terlalu banyak tidur. Jadi jangan kita anggap remeh. Ini perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama, dan bahkan para ulama mempraktekkannya. Subhanallah, kalau kita baca kehidupan para ulama salaf, apalagi ulama yang mutaakhirin yang sekarang, yang kita selalu mendengarkan dan juga bahkan ditulis
Bagaimana biografi kehidupan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, imam min a'immatis salaf fi hadzal zaman, min a'immati ahli sunnah wal jamaah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dikatakan bahwa beliau itu malamnya tidur 4 jam. Ya, habis waktu beliau mulai dari sholat subuh, dari bangun subuh, ya, kemudian mengurus umat, berada di kantor yaitu fatwa, karena beliau mufti besarnya, ya, ulama-ulama kibar di sana, dan banyak pengaduan-pengaduan orang miskin, orang yang lemah, orang yang ingin bertanya tentang ilmu. Bahkan beliau sambil dikatakan dari rumahnya menuju kantornya atau menuju majelis ilmunya di masjid-masjid yang beliau ngisi kajian, itu di dalam mobilnya pun ada pembacanya, karena dia buta. Ada pembacanya, qari'nya, muridnya yang terdekat. Beliau tidak ingin habis waktunya. Dan tidak beliau tidur, walaupun beliau itu kan buta. Kalau dia tidur pun enggak kelihatan. Tapi subhanallah, berkah hidupnya, waktu-waktunya. Belum lagi banyak kita mendapatkan, bahkan saya pernah menyaksikan langsung ketika di musim haji, beliau ketika mengisi tausiah di musim haji, misalnya setelah zuhur, ya, ada di Mina. Ya, kemudian kita lihat mulut beliau itu, kalau beliau sudah selesai memberikan nasihat, menunggu ada orang bertanya, beliau akan membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi memang subhanallah, setiap detik, setiap waktu beliau itu kita nampak prakteknya. Tidak ada istilahnya kebanyakan tidur seperti yang kita lihat sekarang. Apalagi kita sayangkan, ya. Dan ini nasihat untuk para penuntut ilmu atau para santri yang kita lihat, kalau sudah libur ke rumah, kerjanya apa? Tidur aja di rumah. Ini tidak benar lagi. Sudah tidak ada adab dalam menuntut ilmunya. Mana yang kita sudah dapatkan di peraturan, misalnya di pondok pesantren yang masya Allah disiplin, ya, jam 3 sudah bangun subuh, sebelum subuh bakal salat tahajud, ya, nanti murojaah lagi sesudah subuh, tidak ada tidur lagi, bahkan mungkin istri bisa istirahat sebentar, tidur yang singkat saja, kemudian mandi, kemudian nanti masuk lagi sampai zuhur. Sudah zuhur nanti ngantri lagi makan, nanti ada istirahat sebentar, sudah asar ada halaqah lagi, sudah maghrib ada halaqah. Subhanallah, kehidupan yang kita dapatkan berkah. Kalau kita mendapatkan peraturan-peraturan di pondok pesantren itu masya Allah berkah. Tapi sayangnya kita mendapatkan ini tidak dipraktekkan lagi. Ketika mereka sudah pulang libur nampak. Dan itu yang kita sayangkan. Dan ini, ya, itu yang dimaksud, jangan sampai tidur itu yang kita lakukan terus, sehingga inilah yang dikatakan yajlibu lahul futura wal kasala, ya, wal kasala wal khumula wa dha'fa dzihn. Bahkan itu bisa menumpulkan otak kita, bukan semakin tajam. Walihada kana al-ilmu alladhi huwa as-sughlu syaghil lis-salaf. Oleh sebab itu kita mendapatkan ilmu agama adalah merupakan kesibukan yang mereka memang mensibukkannya, khususnya para ulama salaf terdahulu. Baca biografi kehidupan mereka menjadi ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu bahkan dari kecil. Bahkan ketika mereka pun sudah menjadi ulama dan sudah mulai berfatwa, berijtihad, bagaimana semangatnya mereka. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka. Yaqta'u alaihim naumahum, bahkan mereka memutus ngantuk mereka. Mereka putuskan. Kullama stazkaru syai'an min masaili. Apalagi kita mendapatkan ulama-ulama besar terdahulu, mereka istilahnya tidak bisa tidur kalau ada masalah yang sampai kepada mereka atau pertanyaan, mereka tidak bisa menyelesaikannya. Ini membuat mereka tidak bisa tidur. Kalau kita tidak bisa tidur, pikir dunia, pikir harta, pikir ini, ya, gundah gulana. Terbalik kita lihat ulama salaf terdahulu, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan mereka. Makanya mereka itu berkah umur mereka. Penjelasan terakhir dari syarah ini yang disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, mari kita dengarkan di antara biografi kehidupan ulama besar, al-muhaddis Amirul Mukminin fil hadis, bahkan dikatakan urutan pertama dari para ulama hadis yang nomor 1 dikatakan diberikan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Ya, kalau dikatakan Amirul Mukminin kan itu penguasa paling tinggi, raja atau presiden. Ini dalam ilmu hadis urutannya paling tinggi, dan termasuk yang dikatakan Amirul Mukminin fil hadis adalah Al-Imam Al-Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari, yang mengarang kitab Adabul Mufrad, yang mengarang kitab-kitab banyak sekali. Ya. Dengarkan bagaimana ini disebutkan dalam kitab Hadiyus Sari. Ini salah satu syarah daripada Sahih Bukhari. Ya,
halaman 481. Ja'a fi tarjamatil Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini kan hanya satu contoh saja Imam Bukhari, belum para a'immah yang lainnya sebelum beliau dan juga setelah beliau. Jumlah mereka sedikit, dihitung dengan jari, tapi mereka memang menjadi suri tauladan dan patokan bagi kita semua dalam iman, ilmu, ketakwaan dan semangat. Makanya para ulama banyak menganjurkan kita untuk membaca sirah para ulama. Ya, membaca sirah nabawiyah Nabi SAW sendiri tentunya pertama, kemudian para sahabat, bagaimana semangat mereka, bagaimana kekuatan ibadah mereka, jihad mereka. Begitu juga para ulama-ulama salaf terdahulu, banyak. Ada kitab Syiar A'lamun Nubala, ini karena oleh Imam Az-Zahabi. Ada kitab-kitab yang lain. Di antaranya kalau kita mendapatkan beberapa para ulama yang mensyarahkan kitab tertentu, para ulama sebelumnya, mereka akan menyampaikan sedikit biografi singkat. Di antaranya di dalam kitab Hadiyus Sari. Ya, ini di antara sarah daripada Sahih Bukhari. Disebutkan tentang biografi kehidupan Imam Amir Mu'minin bil Hadis Imam Bukhari rahimahullah taala. Disebutkan annahu kana yastayqidu fil lailati al-wahidah aktsar min marrah. Disebutkan bahwa beliau itu kalau tidur malam selalu terbangun lebih dari satu kali. Kalau orang mungkin terbangun sesak pipis, atau mungkin ada kurang enak tidur, terganggu ini, terganggu itu. Tidak. Yang membuat Imam Bukhari terbangun karena memikirkan masalah ilmu agama, masalah yang harus diselesaikan dalam perkara ilmu agama. Apa yang beliau lakukan? Apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman dahulu. Nanti belum ada listrik, belum ada juga lampu yang terang. Hanya dikatakan syiraj. Syiraj ini adalah lampu lentera yang mungkin ada yang dari minyak tanah atau yang lainnya. Kalau sekarang Masya Allah luar biasa. Bahkan lampu emergensi pun sudah ada. Ya, karena mereka ingin membaca, mereka ingin meneliti masalah-masalah agama. Ya, karena mereka tidak bisa melihat dalam kegelapan. Bangun bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Imam Bukhari. Wa yuqidu syiraj, lalu dia menghidupkan lampu. Wa yaktubul faidah tatamuru ala khatirihi. Karena dia terpikir langsung dia bangun. Ya, dia tidak ingin lewat faedah itu tanpa ditulis. Perhatikan. Wa yaktubul faedah, dia menulis faedah yang dia ingat dari baca hadis, ya, supaya tidak lupa, supaya tidak hilang, maka dia menulis apa yang terbayang, teringat di otaknya. Ya, itulah yang selalu dinasihati juga oleh para ulama, sama dengan kita menuntut ilmu, sediakan pena, sediakan buku. Ya, bahkan kita bisa atau kita membaca, dalam bacaan itu kadang-kadang kan terlintas faedah. Ya, apalagi para ulama, mereka tidak mau ini hilang karena mereka bisa jadi kalau dilewatkan nanti lupa atau tidak ingat. Maka Imam Bukhari menulis, terbangun sekali dua kali dalam satu malam karena teringat faedah dalam satu hadis, yaktubul faedah tatamuru ala khatirihi. Sumayanam, baru dia tidur, baru dia tenang, sudah dapat tersimpan ilmu itu tertulis, baru dia tidur. Ya, qala Muhammad bin Hatim Al-Warraq. Begitu juga seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah bernama Muhammad bin Hatim Al-Warraq. Karena Abu Abdullah, maksudnya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah. Idza kuntu ma'ahu fis safar. Dan ini cerita ulama muridnya yang juga menjadi ulama besar yang berguru dengan ulama besar. Dan di antaranya mereka mendapatkan faedah akhlak, adab mereka, semangat mereka dalam ibadah dan menuntut ilmu dalam safar. Itu yang selalu dikatakan oleh para ulama apabila seorang itu ingin melihat siapa orang yang dia ingin tahu akhlak, adabnya, semangatnya, pergi safar bersama dia. Ini Rasulullah SAW yang mengatakannya. Maka Abu Abdullah, maka Imam Muhammad bin Hatim Al-Warraq mengatakan, Abu Abdullah, Imam Bukhari, saya berada bersama beliau di dalam satu perjalanan safar. Yajma'una baitun wahid, bahkan kami selalu kadang-kadang berhenti dan kami berada dalam satu rumah. Ya, dan maksudnya dalam masalah tidur, illa fil qaid. Kecuali beliau sering terbangun dan saya tidak. Maksudnya kadang-kadang tersadar juga. Imam Bukhari itu selalu bangun. Dan dia menceritakan ini karena berada dalam satu rumah. Bagaimana keadaan Imam Bukhari ketika malam. Fakuntu arahu yakumu fil lailah. Dan dia menceritakan langsung. Dan saya melihat langsung, ya, Imam Bukhari Abu Abdullah yakumu berdiri bangun fil lailah, ya, selalu terbangun di satu malam saja.
asharata marrah ila isrina marrah. Tadi disebutkan lebih daripada 1 kali. Ternyata ya muridnya Muhammad bin Hatim Al-Warraq ya menyampaikan secara bukti yang nyata bahwa Imam Bukhari itu terbangun satu malam itu 15 kali. Dikatakan dalam penjelasan yang lain isrina marrah 20 kali. Kita bagi saja malam sampai 20 kali terbangun, berarti beliau langsung menulis faedah, ingat lagi, terbangun lagi, tulis lagi. Ya, karena dia tahu ini keutamaan ilmu, karena dia tahu ini kalau tidak ditulis nanti hilang keutamaan faedah daripada ilmu. Fi kulli dzalika ya'khudul qaddah, dan saya melihat langsung kata Imam Muhammad bin Hatim Al-Warraq, dia mengambil istilahnya lentera lampu yang tidak belum ada apinya, belum ada cahayanya, fayuriya naran, lalu dia menghidupkan korek, lalu dia menghidupkan lampu tersebut. Ya, lampu dulu lah, bukan dicaskan, bukan dicolokkan ke listrik, atau bukan tinggal tekan tombol saja hidup lampu, tidak. Bagaimana keadaan para ulama salaf terdahulu, tapi Masya Allah semangat mereka itu yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya dengan kita. Wa yuri naran biyadihi, bahkan beliau menghidupkannya, wa yusrij, dan akhirnya hidup lampu. Wa yukhariju ahaditha, lalu beliau mentakhrij hadis-hadis yang beliau ingat. Beliau ulama hadis, dan juga dalam arti mentakhrij, mengeluarkan faedah-faedah. Masya Allah babrak. Makanya kalau seorang ini diakui oleh semua para ulama salaf, apalagi ulama hadis, dan juga oleh orang-orang yang membaca sampai sekarang, yang mempelajari kitab Sahih Bukhari, kemudian membaca bab demi bab dari Imam Bukhari yang sendiri meletakkan bab tersebut yang dikenal dengan fikih Imam Bukhari. Ini fikih hadisnya luar biasa. Ya, kedalaman ilmu beliau, apalagi beliau mengarang Sahih Bukhari. Ya, ini bukan main-main. Baca biografi bagaimana beliau mengarang Sahih Bukhari, ini luar biasa. Wa yukhariju ahadits, dan beliau terbangun sampai 15-20 kali dalam semalam itu mengeluarkan, mentakhrij hadis, mengeluarkan faedah-faedahnya. Fa yu'allimu 'alaiha thumma yad'u ra'sahu. Ya, lalu beliau menyampaikannya dan beliau meletakkan kepalanya. Mungkin kalau sudah ngantuk beliau istirahat. Wa qad qala Allah fi wasfi ahli iman. Jadi selesai penjelasan dari terjemahan Imam Bukhari, biografinya luar biasa. Apalagi para ulama salaf yang lain juga. Ya. Kemudian disebutkan ini penjelasan dari tambahan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan wa qad qala Allah fi wasfi ahli iman. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, telah memuji, telah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, ahlul iman. Seperti dalam As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madha'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka, bertelakan mereka, enak tidur mereka pada malam hari. Ya, 'anil madha'i, dari tidur yang mereka nyenyak, mereka bangun meninggalkan tempat tidur mereka yang enak, apalagi yang empuk. Ya, zaman sekarang dulu para ulama juga tidak seperti kita. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan untuk kita semua. Ya, bagaimana supaya kita memiliki kekuatan dan semangat dalam menuntut ilmu, dan bagaimana para ulama salaf terdahulu menjadi contoh bagi kita dalam keutamaan dan kekuatan ibadah mereka, kekuatan semangat dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan pertemuan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, kita cukupkan nasihat, pengajian, ilmu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya kita sangat membutuhkan pahala yang sangat besar untuk perbekalan kita menuju kuburan.
Sebaik-baik amal adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kuburan kita. Ini saya berada di sebuah markas Sunnah Nusantara di bawah bimbingan Al-Ustadz Al-Fadhil Abdullah Mauludi, di mana Masya Allah saya melihat sendiri bagaimana perkembangan di sini dan rencana-rencana yang luar biasa dari markas Sunnah Nusantara ini. Insya Allah di sini akan dijadikan sebagai markas untuk thalabul ilm, para penuntut ilmu yang mendatangkan para masyayikh, para ulama untuk mencetak para dai. Demikian pula di sini ada ma'had untuk santri-santri dan santriwati. Dan banyak lagi Masya Allah daripada masyari' atau rencana-rencana yang Ustadz Maududi akan jalankan di sini. Dan tentunya sangat membutuhkan perhatian dari para ikhwah kita, terutama para donatur. Semoga dengan antum memberikan sedikit harta antum pada pembangunan masjid Markas Sunnah Nusantara ini, itu menjadi pahala yang terus mengalir buat antum. Ini pahala besar Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita barokah dalam hidup kita dan keberkahan dan kemudahan juga pada para pengurus Markas Sunnah Nusantara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah